Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Masya Allah, semoga kita semua sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Amin. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Itulah Zara zaman sekarang, kenapa aku khawatir sekali gitu kan. Iya. Apalagi aku punya anak perempuan. Ini aku bener-bener ekstra dalam memberikan pendidikan. Menjaga mahkota perempuan ya Mas Bedu ya. Apa barusan ekstra dijaga mahkota perempuan. Karena kan dulu kan punya anak perempuan. Dan sekarang tuh wanita, perempuan itu tampil di muka umum, terutama memposting foto-fotonya di media sosial tanpa ada lagi rasa malu. Rasa malu, sedangkan bahkan pakai baju yang bisa dibilang ukurannya minim, bahkan bukan bisa dibilang minim lagi. Cuman 2 bahan mah, atas sama bawah yang tertutup. Boleh jadi itu adalah baju adiknya. Ya iya benar, kekecilan ya. Kekecilan, iya. Kalau dulu dari kakaknya baju sempit diturunin ke adiknya. Adiknya betul. Sekarang dari adiknya sempit di kakaknya, mungkin sempit. Mungkin sempit. Iya. Padahal mahkota wanita itu adalah rasa malu ya Maya. Iya, silahkan deh Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Mahkota wanita. Mahkota wanita. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wanita. Allah sangat mengagungkan yang namanya wanita. Sampai-sampai dalam Al-Quran yang ada hanya surat An-Nisa, tidak ada Ar-Rijal. Begitu mulianya seorang perempuan. Kedudukan wanita ya. Kedudukan wanita. Rasul pun mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan. Perhiasan terindah adalah seorang wanita yang sholihah. Mana wanita yang sholihah? Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang sholihah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Kita oleh Allah diagungkan, dimuliakan. Masya Allah, luar biasa seorang wanita ini dengan apa? Ditakdirkan oleh Allah dengan punya rasa malu. Semua agama ada akhlaknya. Akhlak orang Islam adalah punya rasa malu. Al-haya su'batu minal iman. Rasa malu merupakan bagian daripada iman. Al-haya wal iman kurina jami'a. Malu dengan iman berkumpul. Kalau satu diambil, yang lain terambil. Ibarat 2 sisi mata uang. Kalau sebelah diambil, nggak laku. Sebelah diambil, nggak laku. Jadi kalau orang punya iman, pasti punya rasa malu. Kalau orang punya rasa malu, artinya dia orang beriman. Kalau dia tidak punya iman, tidak punya rasa malu. Kalau dia tidak punya rasa malu, artinya dia tidak beriman. Masya Allah, luar biasa. Allah mengagungkan yang namanya seorang perempuan dengan mahkota rasa malu. Ketika Asma, kakaknya Siti Aisyah, berkunjung ke rumah Rasulullah. Rasul bilang, ini tidak layak dipakai oleh orang dewasa. Kenapa? Bajunya tipis. Ya. Kan yang namanya baju, apa sih fungsi baju? Bagi kita manusia, Anda lihat Al-A'raf 26. Ya bani Adam qad anjalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa zalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian penutup aurat buat kalian, pakaian indah, perhiasan buat kalian, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Artinya fungsi pakaian buat kita yang pertama nutup aurat, yang kedua perhiasan, yang ketiga kata Allah pakaian takwa yang terbaik buat kalian.
Maksudnya apa? Kalau kita benar-benar orang beriman, pakai baju gini, tebal. Iya, Ma. Kalau orang nggak punya iman, tadi kata beduk. Seadanya. Pating pecotot. Mereketeng-teng. Kayak kue lapis. Lapis. Kulitnya bukan daun pisang, tapi plastik. Plastik. Dari luar sudah kelihatan Udah dalamnya. kelihatan lapisannya ya, Ma. Lapisannya warnanya Kue lapis itu kan. Rasulullah SAW bersabda, yang namanya di neraka aku melihat dua golongan manusia yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, orang yang bawa cambuk seperti ekor sapi buat memecut. Yang kedua, perempuan yang menakan pakaian seperti telanjang dan yang menakan kuduk unta. Saat ini dua-duanya ada. Kenapa bawa pecut? Pemimpin yang tidak adil dan bijaksana yang zalim. Yang kedua, perempuan mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Ya Allah. Boleh jadi bajunya tipis kayak mamah bilang tadi, kue lapis dibungkus pakai plastik. Iya benar. Atau sampai minyaknya kerasa itu. pecotot. Iya, Man. Pakai bahan kaos ngepres di badan. Ngepres. Sehingga luar dalam kayak lontong. Bentuknya persis seperti itu. Kayak lepet. Bahkan sekarang punten, Rasul mengatakan banyak perempuan yang menakan kuduk onta. Kondenya di sini hukumnya haram, tempatnya neraka jahanam. Jangankan masuk surga, mencium baunya pun nggak bakalan. Oke, Mas, nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Sok. Tentang mahkota wanita. Jadi jangan kemana-mana aja, Mas. Setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mahkota wanita. Iya. Mungkin dulu Rasa atau malu. mungkin sekarang ya, Ma ya. Produk-produk sampo menganggap bahwa mahkota wanita adalah rambut. Rambut. Kalau tanpa rambut kelihatannya wanita tuh gimana gitu. Maaf, yang mengatakan mahkota wanita adalah rambut itu pabrik sampo, bukan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jauh. Atau mungkin ada yang bilang mahkota wanita adalah titelnya yang tinggi, karirnya yang bagus, atau mungkin akhlaknya yang Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang punya ilmu pengetahuan dan punya beriman. Itu diangkat beberapa derajat. Artinya bukan rambut, bukan profesor doktor, bukan titel depan belakang, bukan juga harta kekayaan, tapi bagaimana dia punya iman dan ilmu pengetahuan yang seimbang. Itulah yang paling tinggi derajatnya. Oke. Masya Allah. Jadi yang Ilmu diiringi dengan iman. ilmu dan iman ya. Betul, bergandengan. Ketika wanita memiliki itu, artinya dia sudah bisa menyematkan mahkotanya. Iya, Sudah dia punya mahkota. rasa malu. Punya Dengan rasa iman, walaupun dia hebat, dia tahu bagaimana dia berbuat. Bagaimana dia bertindak. Masa Allah sekarang survei membuktikan. Punten, jangan marah. Iya, Ma. Saya sebagai seorang muslim, saya guru ngaji, punya kewajiban menyampaikan bagaimana kondisi sekarang. Banyak perempuan menanggalkan mahkota kebesarannya yang Allah berikan kepada kita. Contoh, tahu ban mobil? Mobil. Ban. Ban tahu ban Ban. mobil. Oh. Aneh kan? Kenapa nih? Ada iklan ban mobil, perempuan yang cuma pakai cawat doang. Iya, padahal ban mobil ya, Mah. Nyambung nggak antara perempuan pakai celana segini doang sama ban? Kagak nyambung. Nggak Iya. nyambung. Iya kan? Iklan motor, Segala macam iklan-iklan iklan-iklan. yang ditonjolkan seorang perempuan dengan pakaian yang minim, Minim. itu artinya perempuan tadi rela menanggalkan mahkotanya, tidak punya harga diri, sehingga maaf dalam tanda kutip dilecehkan oleh kaum laki-laki kayak orang murahan. Punten, bahkan maaf jangan marah. Saya punya kewajiban menyampaikan ini sebagai seorang yang beriman. Ya, Ma. Karena sekarang begitu banyak lomba-lomba dari mulai tingkat RW, lurah, camat, sampai tingkat nasional, internasional, Miss Universe. Bikini, Iya. Celana sakit, iklan renang. bajunya kayak cuman pakai dalaman doang. Ya. Ininya sampai sini, ininya sampai sini. Ketutup nggak auratnya? Enggak, mah kebuka itu. Dia punya rasa malu. Dia jalan dengan lenggak-lenggok seperti orang yang telanjang. Emang telanjang. Ditepokin orang sekian banyak, dia bahagia.
Dia senang jadi juara, diselendangkan selempangnya, juara internasional, dia bangga. Padahal mereka na'udzubillah min dzalik bukan orang yang beriman sampai merinding. Tidak punya rasa malu sama sekali. Pakai selendang miskomunikasi. Salah paham dia kalimat itu dia. Nggak ngerti maksudnya Maya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita misalnya lomba baju muslimah yang layak, ini mah, ini di kepala segala macam ditempelin, yang aneh-aneh, berkepang-kepang. Itu kan salah. Bagaimana? Anda silahkan lihat ya ayuhan nabi kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabi bihinna. Al-Ahzab 59. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan kepada isi-isi orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke dalam tubuh mereka. Tidak sedikit sekarang bilang baju muslim padahal baju Allah. Bukan baju muslim, hanya namanya doang. Makanya kita harus tahu, jangan sampai mahkota yang Allah berikan kepada kita dengan rasa malu masuk itu hilang, artinya kita bukan orang yang beriman. Yang beriman. Sekarang mengatasnamakan emansipasi. Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Al-Baqarah 228. Perempuan punya hak yang sama dengan kewajibannya di dalam cara yang ma'ruf, tapi laki-laki satu derajat di atas perempuan. Jadi jangan pakai ribut emansipasi, persamaan gender. Pada demo salah, umat Islam nggak perlu begitu, kaji tuh Quran. Emang ada bedanya antara wanita dan laki-laki itu berbeda ya, Ma? Emang udah fitrahnya begitu. Fitrahnya berbeda. Mau dibilang apa? Iya. Kita ikut kehendak Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Boleh jadi sekarang bangga jadi Miss apa, hebat dengan pakaian yang telanjang. Jangan lupa kita ini kapal mati. Iya, Ma. Allahul ladzi khalaqakum min dhofin summa jala min ba'di dhofin quwwah summa jala min ba'di quwwatan dhofan wa saibah yahluku ma yasa. Arum 54. Allah ciptakan kalian awalnya lemah, kuat, hebat. Orang sangat terkenal dengan ketelanjangan dia. Masya Allah. Dengan mis-mis yang dia sandang. Lemah. Berubah saya kehendak Allah. Jangan lupa, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Toha 55. Kalian asalnya dari tanah, kemudian hidup di atas tanah, mati kembali menjadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Bagaimana kalau kita sudah mati? Sebelum ada penyesalan, yuk perbaiki, tempelkan sifat manusia dan di kita, gandengkan dengan iman, insya Allah mahkota tetap kita rawat dan kita pelihara, sehingga kita perempuan punya kehormatan. Nah, berarti mahkota itu adalah kehormatan wanita ya, Maya? Salah. Beda berarti? Malu, oke. Malu itu kehormatan seorang wanita. Nah, kan ada istilah juga sampai wanita itu rela menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki yang belum menjadi suaminya. Nah, itu peribahasa kita. Peribahasa. Kehormatan itu adalah kemaluannya. Karena yang boleh berhubungan badan orang yang sudah menikah. Makanya Rasul bersabda setelah haji wada, hati-hati kalian dan istri kalian. Kalian menikah dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Halal berhubungan badan, menghalalkan kemaluan perempuan gara-gara menyebut nama Allah. Makanya jangan sia-siakan istri kalian. Kalau yang menyia-nyiakannya, hati-hati urusannya langsung dengan Allah. Jadi yang disebut kehormatan itu memang seperti itu. Seorang perempuan kehormatannya terhormat kalau masih perawan. Sekarang makan banyak perempuan yang sudah tidak perawan, bangga dipamerkan. Masya Allah, luar biasa. Kalau lihat penelitian kadang-kadang membuat kita kaget, terkejut. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Jauh dari akidah Islamiyah, jauh dari agama. Ngaku Islam, sholat enggak. Ngaku Islam, baca Quran enggak. Ngaku Islam, nggak ngerti ilmu agama. Bagaimana akan menerapkan dalam hidup sehari-hari? Ya Allah, kondisinya survei membuktikan memang benar. Di akhir zaman sekarang begitu banyak perempuan-perempuan yang menanggalkan mahkotanya. Dia bercumbu dengan orang yang bukan mahramnya. Dia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, menjadi pelakor, merasa paling benar.
menjadi pebinor juga merasa dia paling benar, dia menjadi pemenang. Masya Allah, kenapa? Tidak ada iman dalam dada, tidak punya rasa malu. Rasa malu. Nauzubillah min dzalik. Aisyah, Baik, kalau begitu Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, jangan kemana-mana ya jamaah. Setelah ini kita akan kembali membahas mengenai mahkota wanita. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan langsung dijawab Mama sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mahkota wanita. Itu mahkotanya ada yang pakai berlian gak ya, Ma? Ada yang pakai berlian, yang pakai emas, yang pakai segala macam. Masya Allah. Mama, Mas Bedu, ada Ya. pertanyaan dari Instagram nih. Boleh. Sok. Dari @Arila Yohana. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Arila Yohana. Galau nih, Ma. Ada apa Arila Yohana? Mah, saya pernah baca kalau salah satu mahkota wanita itu adalah dengan tidak rumah tanpa ditemani oleh mahramnya. Oh, mungkin tidak serumah ya. Bagaimana dengan wanita yang bekerja, mah? Kan Salah. Tidak keluar rumah kecuali ditemani mahramnya, itu maksudnya. Iya, mungkin dia Bukan kurang, mungkin, pasti. kurang ketik ya, Mah, pasti nih. Dia tidak keluar rumah kecuali Tanpa ditemani dengan mahramnya. mahramnya. Bagaimana dengan wanita yang bekerja, mah? Kan mereka pasti tidak ditemani oleh mahramnya saat di kantor. Apa berarti mereka tidak bisa menjaga mahkotanya nih, Mah? Bisa. Caranya bagaimana? Kita tahu siapa saya. Saya seorang perempuan. Saya seorang istri. Saya seorang muslimah yang wajib mengenakan pakaian muslimah bagaimana selayaknya Allah perintahkan. Jaga pergaulan. Jangan sampai jawilem, dijawil langsung gelem. Dengan orang sekantor hanya urusan pekerjaan. Pulang nggak usah pakai diantar-antar. Apalagi misalnya lagi lembur keluar kota dengan laki-laki yang beda muhrim sama kita, dan beda jenis kelamin, di sehotel bercanda. Masya Allah, Allah tetap mencatatnya. Masya Allah. Makanya kita tetap, walaupun kita bekerja sebagai karyawati, bisa menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Contoh nggak usah jauh. Iya, Mah. Hadis tadi mengatakan memang yang namanya perempuan kemana-mana sudah mahramnya. Ya. Kalau haji, Iya. kita hanya punya duit buat kita. Kalau ngebayarin suami, duitnya nggak ada. Nggak Nggak berangkat ada deh. duitnya. Atau suaminya udah meninggal. Itulah kenapa Departemen Agama memahramkan. Ada yang namanya regu, satu regu 10 orang. 10. Ada yang namanya kelompok, itu satu kelompok tuh 50 orang. Ada yang namanya kloter, satu kloter 300-500 orang. Itu ada peregu, itu dimahramkan. Gitu. Seperti itu ya, Ma, ya. Iya, baik. Bisa saling menjaga, itu maksudnya. Sudah terjawab ya untuk Arila Yohana. Kita beralih ke pertanyaan kedua nih. Ada dari Ana Janilis. Ana Janilis. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Ana Janilis. Galau nih, Ma, mau Ada nanya, apa? Ma, kalau ada seorang wanita bersuami tapi dia suka berhubungan atau bertemu, berkomunikasi dengan lelaki lain yang duda. Bahkan sempat bertemu berduaan. Lalu suaminya tuh tahu dan mencoba cari informasi ke teman-teman wanita ini. Apa yang harus dilakukan teman-teman wanita ini ya, Mah? Mengatakan terus terang apa yang terjadi atau pura-pura nggak tahu karena nggak mau masuk lebih jauh ke urusan rumah tangga mereka? Oke. Kembali kepada orang yang bersangkutan. Yang namanya kita manusia kan makhluk sosial. Iya. Tidak ada seorang pun yang sanggup hidup tanpa bantuan orang. Kita perempuan pergi ke pasar, apa yang dagang hanya perempuan? Ada laki-laki. Ada laki-laki. Kemanapun kita pergi, ke perkantoran hanya perempuan, tidak ada laki-laki. Naik ojek. Naik ojek, naik angkot dan seterusnya, ada perempuan, ada laki-laki. Ada. Yang penting kita jaga kehormatan diri kita, jangan sampai selengean. Punya teman, mama punya teman berteman sama kalian, tapi kita tahu siapa kita, siapa dia. Kita bisa jaga jarak, Ya. kita bisa menjaga hati kita. Kalau Menjaga. mama anggap kalian anak, kalian yang seumur-umur kayak begini nih misalnya saja. Seperti itu. Jadi tetap kita bisa menjaga diri kita. Makanya kalau kita pengen benar-benar mah laki-laki perempuan di mata Allah, tetap dosanya diampuni. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat
was-shadiqina was-shadiqat, was-sabirina was-sabirat, wal khasiina wal khasiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was-shaimina was-shaimat, wal hafidina furujahum wal hafidat, waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat, adallahu lahum magfiratan wa ajron azima. Al-Ahzab 35. Sesungguhnya muslim laki-laki kayak perempuan. Orang beriman laki-laki kayak perempuan. Orang yang taat kepada Allah laki-laki kayak perempuan. Orang yang jujur baik laki-laki kayak perempuan. Orang yang sabar baik dia laki-laki kayak perempuan. Orang yang khusyuk dalam ibadah baik laki-laki kayak perempuan. Orang yang banyak sedekah laki-laki kayak perempuan. Orang yang berpuasa laki-laki perempuan. Orang yang menjaga kehormatan dirinya baik laki-laki kayak perempuan. Orang yang zikir kepada Allah baik laki-laki perempuan. Semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Dan mereka orang yang diberikan penghargaan beruntung oleh Allah. Amin. Makanya bukan soal laki perempuan. Bisa nggak jaga diri? Bisa nggak jaga kehormatan? Iya. Itu kata Allah dalam ayat ini. Ya, makanya wanita disuruh menjaga penampilan, laki-laki menjaga pandangan gitu ya, Maya. Makanya dalam surat Al-Ahzab 59 dikatakan, kenapa kita diperintahkan nutup jilbab sampai ke tubuh kita? Biar laki-laki nggak tertarik. Iya. Coba kalau yang penting pecotot udah kebayangin, ih bohai, cihui, kan begitu ngegodainya. Iya. Coba ya pakai baju muslimah, rapi, dan juga sederhana biasa. Paling digodain, assalamualaikum. Nah, itu apakah nggak menjadikan agama sebagai modus tuh, Mah? Dengan assalamualaikum ukti. Tapi lebih sopan daripada yang cihui. Lebih mengendalikan diri orang. Iya sih, Mah. Berarti kita harus Karena pakaian menentukan. ya sebagai wanita harus tahu batasan ya Maya. Batasan berpenampilan, batasan bergaul, Semua batasan dandanan, semuanya. jangan menor, ini mah merah, koneng, hijau. Merah, koneng, hijau, kayak apa, Mah? Langi. Kayak lampu merah. Merah, kuning, Kayak hijau. traffic light. Mah, Oh, merah, koneng, hijau ya? Iya, Mah. Iya. berarti tadi untuk si pertanyaan dari Mbak Ana Janilis ini lebih baik kasih tahu ke suaminya kebenarannya atau gimana? Kalau saran mama, jujur saja katakan inilah yang terjadi. Tapi kalau betul-betul Anda tahu, jangan sampai Anda juga menjadi pemicu keributan rumah tangga mereka. Kalau Anda tidak tahu persis, gitu. Survei membuktikan. Buktinya ada nggak? Iya. Kadang-kadang wanita melakukan itu, Mah, ya tadi melepas kehormatannya atau melepas mahkotanya demi tuntutan pekerjaan. Tuh. Alasan, contoh, Iya, apa yang Bedu katakan mama jadi ingat. Belakangan kan ada kantor yang mengatakan pegawainya tidak boleh mengenakan jilbab. Pernah dengar? Pernah. Ada, Mah. Kalau kita sebagai seorang muslimah yang benar-benar beriman kepada Allah, mundur, jangan di situ. Allah berikan hidup, rezekinya dijamin oleh Allah. Walaupun tetap mengenakan jilbab, pasti lebih banyak rezekinya. Amin ya Allah, amin. Ya. Demi karir saya mah. Ini kan beda ini mah. Perintah dari sutradara buka jilbab, ya salah lah. Lu bisa hidup dari mana? Dari Allah. Rezeki dari mana? Dari Allah. Mati kembali kepada Allah. Mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Makanya rasa malu, kehormatan yang Allah berikan kepada kita jangan sampai ditanggalkan dari diri kita. Seperti itu ya Maya. Dan ada yang pernah bilang katanya suara wanita itu juga termasuk harus dijaga ya Ma? Oh, aurat itu maksudnya. Suara wanita itu aurat. Oke. Bagaimana? Mana yang disebut suara wanita adalah aurat? Kalau perempuan ini berbicara dengan mendayu-dayu. Alah bisa Manja-manjain. manja-manja. Sehingga orang yang mendengarnya jadi jadi pengen. Jadi tergoda dengan omongan dia yang Itu. mendayu-dayu. Suara adalah aurat. Mana lagi yang disebut suara adalah aurat? Seorang perempuan yang menyanyikan lagu dengan bait-bait yang seronok, yang membangkitkan birahi kaum laki-laki. Ya Allah. Apalagi sudah menyanyikan dengan bait-bait yang membangkitkan kaum laki-laki dengan pakaian yang seronok, yang pating pecotot, yang sangat minim. Sehingga gara-gara mendengar dia bernyanyi dengan goyangan dia, dengan pakaian dia yang minim, laki-laki tadi pikirannya ngeres berbuat sesuatu, artinya dia mendapatkan dosa jariah. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara dia orang melakukan sesuatu.
Terima kasih Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Mah ya. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami karena Mama Dede akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Kami akan kembali sesaat lagi di Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, kami kembali lagi menemani Anda di Rumah Mama Dede. Mahkota wanita nih Mah. Masih ada pertanyaan dari Instagram Mas Bedu. Iya. Kita bacakan lagi ya. Ini adalah dari Stella_my_princess. Wow. Wih, gaya. Princess berarti pakai mahkota nih Mah. Queen. Gitu lah. Queen pakai mahkota. Oh ya, Assalamualaikum Ratu sama Mama. raja. Waalaikumsalam, Princess. Galau nih Mah. Kenapa galau? Saya punya teman yang berhijab. Hijabnya dia sudah syar'i menutupi dada. Baju juga selalu pakai gamis panjang. Tapi kelakuannya masih ya begitu Mah. Kalau sama sahabat laki-lakinya dia masih suka peluk-pelukan. Kalau bicara dan bercanda nyaring. Malah kadang-kadang keluar kata-kata yang menurut saya enggak senonoh. Kalau saya bilangin malu sama jilbab, dia selalu jawab gini, apa hubungannya? Gimana tuh Mah? Artinya iman dia belum mantap dalam dada. Tapi saya bersyukur dia sudah mengenakan jilbab. Walaupun memang iman dia belum mantap. Biasanya kalau orang yang normal dengan pakaian seperti ini cerminan daripada orang yang bersangkutan. Rupanya teman Anda ini baru pakaiannya karena boleh jadi disuruh emaknya, boleh jadi di sekolahan atau lingkungan sahabat dia mengenakan pakaian muslim, boleh jadi. Tapi Anda sebagai teman punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro. Kenapa ini perempuan walaupun sudah berhijab kadang-kadang pelak-peluk? Kenapa? Itulah Allah mengatakan dalam An-Nur ayat 2. Az-zaniatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki dicambuk satu cambukan yang sangat kuat. Biasanya dalam perintah yang lain Allah laki-laki dulu baru perempuan. Aneh tapi nyata ketika Allah berbicara tentang seorang penzina dimulai penzina perempuan baru penzina laki-laki. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Orang yang berbuat zina kebanyakan digoda oleh seorang perempuan. Mungkin kelakuannya, mungkin kerlipan matanya, mungkin suaranya yang mendayu-dayu, mungkin goyangan tubuhnya, mungkin gerakan apanya saja. Mereka yang memulai duluan. Bahkan ketika tahu laki-laki punya anak bini, dia bilang jadikan aku yang kedua. Saking maksanya seorang perempuan. Makanya yuk, karena kita tahu mahkota kita adalah rasa malu, kita harus jaga kehormatan kita dengan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah. Karena dikatakan dalam Al-A'raf tadi, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Artinya takwa itu adalah puncak daripada segala-galanya. Takwa itu artinya berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya di kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jauhkan dari diri kita sifat yang merasa bahwa dia adalah hebat, tapi tanamkan rasa malu karena Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, tanamkan rasa malu sehingga kalau akan berbuat dosa dan jahat, nauzubillahi min dzalik, Allah melihat, Allah mencatat, saya bertanggung jawab di dalam akhirat. Karena punya rasa malu. Merokok kan tidak haram ya Maya. Ada yang bilang tidak haram atau makruh ya. Kalau wanita berhijab ngerokok itu bagaimana Maya? Maaf, sebetulnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, yang namanya merokok bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Laki-laki ada, perempuan ada. Makanya Allah mengatakan dalam surat Bani Israil ayat 26-27. Wala tubadzir tabadzira innal mubadzirina kanu ihwana sayatin. Jangan memboros-boroskan harta, yang boroskan harta adalah saudaranya setan. Laki-laki kayak perempuan, sehari rokok sabungkus sabaraha. 12 batang. Bukan 12 batang, harganya sabaraha. Belum pernah dirokok Mah berdua. Sabaraha. Berapa charges? 20.000. Kalau sebungkus 20.000, sabulan sabaraha. Sebulan 30 kali 600.000. Coba kalau Anda kasih anak yatim bayaran sekolah. Kasih fakir miskin bayaran sekolah.
600.000 Anda beliin beras dapat 2 karung tuh yang 20 kilo. Iya. Kasih kaum duafa. Lebih berguna ketimbang Anda. Makanya iklan jelas merokok membunuhmu. Ternyata yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok juga mati. Jadi serba salah. Sekarang kembali kepada keyakinan hati daripada mubazir. Saudaranya setan, mending jangan ngerokok. Bukan soal laki-laki, perempuan beduk, nggak ada urusan. Iya, berarti artinya walaupun dia berhijab mau ngerokok ataupun enggak juga itu terserah dia. Artinya dia mubazir, nggak sayang-sayang duit. Daripada dibuangin buat ngerokok, mendingan buat bantu saudaranya yang kekurangan. Masya Allah. Terima kasih Mama ya tausiahnya hari ini ya Ma. Nah jamaah, tadi tentunya sudah kita dengarkan bersama nasihat Mama mengenai tema kita hari ini, mahkota wanita. Seperti yang tadi Mama sampaikan bahwa mahkota wanita itu adalah rasa malu. Nah rasa malu adalah sebagian dari iman. Jadi apabila menjaga rasa malunya seorang wanita, otomatis dia adalah seorang wanita yang beriman. Dan jika wanita yang beriman tentunya juga pasti menjaga sekali rasa malunya. Untuk itu, hari ini kita akan tutup acara seperti biasa dengan doa ya Maya. Silahkan. Baik pemirsa, angkat tangan kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami sadar kami diberikan kehidupan olehmu ya Allah dengan diberikan fitrah rasa malu. Rasulullah mengatakan malu merupakan sebagian iman. Artinya orang yang beriman punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu pasti dia orang yang beriman. Oleh karena itu ya Allah, tanamkan dalam dada kami keimanan. Hunjamkan dalam hati kami rasa malu. Agar kami malu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Agar kami malu kalau kami tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Agar kami malu kalau kami kufur dengan nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kekufuran ya Allah. Tanamkan dalam dada kami bahwa semua yang kami lakukan akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah, termasuk menjaga iman dan menjaga rasa malu ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami di jalan-Mu yang benar dengan Quran dan sunnah Rasul dalam dada kami, agar kami bisa melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah, tentu dengan petunjuk dari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma untuk ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama Mas Bedul. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.